Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo teman sobat kabar rantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang 5 cerita legenda yang berasal dari Sumatera Barat. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, yuk mari sama-sama kita tekan tombol subscribe-nya serta like ya sobat. Legenda dikenal sebagai cerita atau narasi berisi peristiwa dan tokoh yang dianggap mempunyai nilai sejarah atau kebenaran tertentu. Umumnya, legenda digunakan untuk mengajar nilai-nilai moral, sejarah, atau budaya. Dikutip dari detik.com, inilah rangkuman kumpulan cerita legenda singkat yang berasal dari Sumatera Barat. Jadi asal-muasal terjadinya Danau Singkarak begini ceritanya sobat rak. Indra adalah seorang anak rajin dan penurut yang tinggal bersama orang tuanya yang miskin. Namun, dia memiliki nafsu makan yang besar. Masalah muncul ketika musim paceklik berlangsung berbulan-bulan. Selain ubi-ubian dari hutan, tidak ada makanan yang bisa dimakan. Indra pun memahami keadaan orang tuanya dan terus membantu mereka untuk mencari makan di hutan atau mencari ikan di laut. Sebelum pergi ke hutan atau ke laut, Indra tidak pernah lupa memberi makan ayam kesayangannya, yakni Taduang. Setiap kali dia pulang, Taduang selalu menyapanya dengan berkokok. Suatu hari, ayahnya pulang dengan membawa ikan yang cukup untuk mereka bertiga makan. Ibu Indra sudah memasak ikan menjadi pangek, tetapi Indra tak kunjung pulang sehingga mereka mulai makan siang tanpanya. Muncul perasaan sedih saat mengetahui hal itu. Indra pun meninggalkan rumah dan duduk di atas batu ditemani ayam kesayangannya. Ibu dan ayah tidak menyayangiku. Mereka tega tak menyisakan sedikit pun makanan, padahal aku lapar. Taduang mengepakkan sayapnya sampai benar-benar terbang, bahkan membawa Indra dan batu yang dia duduki terbang. Semakin tinggi mereka terbang, batu itu jatuh ke tanah membentur bukit di tepi laut, hingga membentuk Danau Singkarak. Yang kedua, legenda cerita Kepulauan Mentawai. Pada zaman dahulu, ada pohon buah khas bernama sipe di hutan Mentawai. Seorang warga Taku melihat pohon itu berbuah dan membuat tanda lingkaran berharap buah yang jatuh ke dalam lingkaran menjadi miliknya. Tak lama kemudian, tetangganya yakni Yuta membuat lingkaran yang lebih besar dari lingkaran Taku. Suatu hari, Yuta datang lebih dulu dan menemukan buah sipe kecil jatuh di lingkarannya, sedangkan buah sipe besar di lingkaran orang lain. Sifat serakah Yuta pun muncul, sehingga dia menukar buahnya dengan buah yang lebih besar. Saat Taku datang, dia curiga karena jejak buah di lingkaran miliknya tidak sama dengan ukuran buah yang dipegangnya. Taku yang penasaran datang lebih dulu pada keesokan harinya. Dia memanjat pohon sipe lalu mengambil 2 buah yang ukurannya tidak sama. Yang besar ditaruh di lingkarannya, sedangkan buah kecil di lingkaran Yuta. Yuta datang setelah Taku berhasil sembunyi di balik semak-semak. Dia menukar kembali buah sipe di kedua lingkaran itu, yang kemudian disaksikan oleh Taku. Taku menjadi tahu bahwa tetangganya berbuat curang. Selain buah sipe, ternyata Yuta juga mencurangi keluarga Taku dalam banyak hal. Demi menghindari pertengkaran, Taku dan keluarganya pindah ke sebuah pulau baru bernama Tua Pejat yang sampai kini merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jadi seperti itu asal-muasal tentang adanya Pulau Mentawai yang sudah dirangkum oleh detik.com. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, yuk mari sama-sama kita tekan tombol like serta subscribe dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya. Yang ketiga ada legenda Kerajaan Pagaruyung. Sejak kematian Raja Majapahit yang bernama Raden Wijaya, Adityawarman berselisih dengan Mahapati Gajah Mada. Situasi itu menyebabkan Adityawarman diusir dari istana Majapahit. Adityawarman pergi ke tempat ibunya, putri kerajaan Melayu Dharmasyaraya, dan diangkat menjadi raja di sana. Karena takut diserang, dia memindahkan pusat pemerintahan ke Siguntur. Ternyata Siguntur tidak aman. Adityawarman memindahkan lagi pusat kerajaan ke Minangkabau di kaki gunung yang tanahnya subur dan mengandung emas. Namun, istana itu diganggu oleh binatang buas. Menanam pohon bambu berduri membutuhkan waktu lama sehingga dibuat pagar dari pohon uyung demi mencegah gangguan binatang buas. Istana itu pun dikenal sebagai Istana Pagaruyung. Selanjutnya ada cerita legenda Nagari Koto Nan Ampek. Pada suatu hari, Yang Mulia Nan Arif Bijaksana ingin mengadakan sayembara untuk mencari 5 ekor kerbau besar. Kerbau-kerbau itu akan digunakan sebagai jamuan makan di pernikahan putrinya.
Mendengar perintah raja, maka berangkatlah satu rombongan yang dipimpin seorang tetua desa bernama Sekartaji. Meski tidak mudah, mereka tidak menyerah sampai menemukan seekor kerbau besar. Koto nan gadang, yang artinya, ini yang besar, teriak salah satu anggota tiba-tiba. Tempat itu diberi nama yaitu Koto nan ampek, untuk mengenang perjuangan mereka dalam mencari kerbau. Setelah lama mencari, akhirnya kelima kerbau pun diperoleh. Tempat ditemukannya kerbau kelima dinamakan sebagai Koto nan gadang. Raja pun menghadiahkan setiap anggota dengan tanah seluas 1 hektar. Sementara itu, Sekartaji selaku ketua rombongan mendapat tanah seluas 2 hektar. Selanjutnya legenda Nagari Minangkabau. Kerajaan Pagaruyung adalah kerajaan besar yang ingin menguasai kerajaan Majapahit. Raja memikirkan untuk melawan kerajaan Majapahit hingga diputuskan untuk mengadakan perundingan dengan utusan dari Majapahit. Kami ingin mengajak pasukan Majapahit mengadu kerbau daripada berperang. Jika kerbau kami kalah, kami akan mengaku kalah dan tunduk kepada kerajaan Majapahit, kata Prabu Pagaruyung. Utusan Majapahit menyetujui hal itu dan mencari seekor kerbau besar untuk diadu. Sementara itu, Raja Pagaruyung menyiapkan seekor anak kerbau masih menyusu dengan dipasangi besi runcing di mulutnya. Ketika hari pertandingan tiba, anak kerbau selalu berusaha menyusu pada kerbau besar yang menjadi lawannya. Anak kerbau mengira kerbau besar adalah induknya. Akibatnya, perut kerbau besar terluka oleh besi runcing di mulut anak kerbau. Kerbau besar dari Majapahit pun jatuh berlumuran darah. Semua rakyat Pagaruyung yang ada di sana bersorak dan berteriak, "Manangkabau! Manangkabau!" Kerbaunya menang. Kata-kata itu semakin populer di Pagaruyung sampai lambat laun bergeser menjadi Minangkabau. Untuk mengenang kehebatan kerbau yang telah membebaskan Pagaruyung, dibangun sebuah rumah dengan atap mirip tanduk kerbau. Demikian cerita legenda dari Minangkabau itu sendiri yang sudah dirangkum oleh detik.com. Sebelum kami akhiri, mari sama-sama kita tekan tombol like, subscribe, serta share ke teman-temannya.